Assalamualaikum Bang Wim, sehat selalu? Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon Alhamdulillah. doanya supaya terus sehat. Wah itu dia, jangan banyak-banyak makan minyak goreng Bang Wim. Ini karena di Indonesia ini Bahaya. lagi mahal pula. Di Amerika sama lah per liternya katanya 26.000. Di Australia kalau nggak salah 30.000. Tapi kan pendapatan Australia itu mungkin 30 jutaan sebulan lah UMR-nya, di Amerika 26. Kita ini kan cuma 5 juta beli minyak yang sama harganya dengan Amerika dan Australia. Bagaimana Bang Nim Alkisah urusan ini Bang Nim? Ini macam tikus mati di lumbung padi gitu orang. Kita punya perkebunan kelapa sawit yang luar biasa. Bukan? Kita merupakan itu ekspor, prima dona ekspor kelapa Master. sawit dan lain sebagainya. Dulu saya ingat di kampung di Medan itu di Iya. Gang Bengkok itu sering sebenarnya bikin minyak sendiri, minyak Oh. kelapa. Hmm. Jadi entah bagaimana itu kakak-kakak saya di rumah tuh bikin minyak kelapa, bisa saja mereka bikin dengan agak mudah. Tapi sekarang ini Iya. ketika saya menyebutkan kepada salah seorang keponakan tentang minyak kelapa, dia bertanya kembali, apa itu minyak kelapa? Katanya. Rupanya sudah tidak tahu dia tentang minyak kelapa. Itulah dia hebat. Itu dia Jadi apa? orang sekarang hanya dengan minyak kelapa sawit, tapi kelapa sawit begitu hebat ekspornya, begitu hebat produksinya. Kenapa di Indonesia bisa terjadi kelangkaan minyak Masya. goreng? Nah ini Ibu Mega Bang. Megawati Soekarno Putri punya nasihat. Kok repot-repot sih katanya. Kenapa nggak direbus, bakar rujak katanya. Kenapa nggak dikukus? Nah, itu dia. Jadi ada juga barangkali alternatifnya ini diberikan kesempatan. Karena Iya. orang Inggris itu mengatakan bahwa kebutuhan itu menjadi ibu dari penemuan. Necessity is the mother of invention. Jadi keperluan kita, kebutuhan kita akan sesuatu itu membuat kita menjadi penuh daya cipta, penuh jadi kreatif. Coba cari jalan lain untuk menggoreng ikan. Coba sekarang ini kan ada yang Ikan bilang rebus. kalau goreng ikan sekali goreng 2 ekor, jangan kepala sama kepala berdempetan, nanti masaknya lama karena mereka saling berbicara katanya. Nah, ini kedua ikan ini saling berbicara, jadi satu ngadap ke ekor, yang satu ngadap ke kepala supaya cepat gorengannya, jadi bisa hebat minyak. Jadi orang di Indonesia masih bisa melihat lelucon masa di negara seperti Indonesia ini dengan presidennya Joko Widodo yang begitu hebat bisa menghentikan hujannya, pawangnya dan sebagainya. Kok nggak bisa mengadakan minyak gorengnya? Ini yang bikin Itu dia. sedih. Iya memang luar biasa ini. Ada tuh Bang Uim sebut apa tuh Raja Prancis ya, Louis ke-16 urusan minyak goreng. Marie Antoinette itu gimana Bang Nim kisahnya Bang? Itu yang saya tulis waktu mendengarkan celotehan dari saudara Megawati Soekarno Putri, karena dia lebih muda dari saya berhak panggil dia saudara. Tidak perlu panggil ibu, walaupun dia pernah jadi presiden. Nah, dia kan mengatakan kenapa mesti repot-repot sih? Ya barangkali saudara Mega memang tidak pernah kehabisan minyak, siapa tahu mungkin cukup di rumah ada persediaan minyak. Lalu mengatakan kenapa mesti digoreng, kenapa tidak direbus atau dikukus. Nah ini seperti yang konon dikatakan oleh permaisuri Raja Louis ke-16 di Prancis di abad ke-18 ketika kepada permaisuri Marie Antoinette yang berasal dari Austria dilaporkan bahwa banyak petani yang kelaparan, mereka tidak punya roti. Roti di Prancis itu seperti di kita nasi lah ya, makanan utama. Lalu permaisuri Marie Antoinette mengatakan, kalau nggak punya roti kenapa nggak makan kue? Padahal kue lebih mahal harganya. Kue lebih mahal harganya dari roti. Jadi ucapan itu dianggap sebagai satu sentilan yang sangat luar biasa terhadap orang miskin. Seakan-akan orang miskin itu sudah jatuh dihimpit tangga, udah kesulitan nggak punya roti, lalu dinyek kata orang kita, dilecehkan. Kalau nggak punya roti kenapa nggak makan kue aja? Nah, ini kan satu sentilannya untuk orang-orang miskin. Ya, ini akhirnya katanya terjadilah revolusi Prancis dan lain sebagainya. Tapi wallahu a'lam itu hanya cerita saja. Nah, tapi Bang Nim tadi bilang masalah pawang hujan. Ini apa ya, panggung 3 triliun lebih ini Mandalika ini
kok yang tren urusan pawang hujan kemarin ini kan luar biasa. Ini Grand Prix yang 25 tahun ditunggu-tunggu dan ini menjadi ikon macam mercusuar dari sebuah kegiatan buat disorot dunia. Apa yang Bang Nuim sorot atau lihat kemarin itu? Warawiri dalam keadaan hujan, motor-motor berseliweran itu. Miguel Oliveira juaranya. Silakan Bang Nuim. Kita kan salah satu negara yang paling banyak pengendara motornya di dunia ini. Nah, betul. Di Jakarta itu saja entah berapa puluhan, berapa juta ada motor di Jakarta itu. Kalau kita lihat saja motor begitu banyak, jadi kita itu punya kecintaan lah terhadap motor. Karena begitu banyak motor, tapi kenapa kita tidak jadi juara? Ya barangkali lain lagi ceritanya ya. Nah ini persoalan pawang hujan ini bukan sesuatu yang baru. Dahulu di Medan juga begitu, kalau sekiranya pasar malam dan sebagainya panggil dukun. Nah dukun ini nanti antara lain dia bikin sapu itu terbalik, jadi gagangnya ke bawah, sapunya genap ke atas. Konon itu bisa menghentikan hujan katanya. Ya siapa tahu kenapa kalau dia bisa, Ibu Rara ini bisa menghentikan hujan, wah dia bisa dapat duit banyak sekali nih kalau berada di Australia beberapa minggu yang lalu, karena hujannya terus-menerus mengguyur di Australia ini menimbulkan banjir yang luar biasa, tidak masuk di akal. Bahwa ya tidak ada manusia yang bisa menangkapnya, tidak ada manusia yang bisa menahan hujan yang turun dari langit itu. Jadi kalau sekiranya Ibu Rara ada di Australia pada waktu itu dan dia bisa menghentikan hujan, wah hebatnya luar biasa. Tapi begini, di dalam sejarah, dan ini akan saya tulis juga barangkali, dalam sejarah itu ada seorang raja Inggris di abad ke-13 barangkali, namanya Canute. Raja Canute, dia asal dari Denmark, tapi waktu itu dia menguasai Inggris. Nah, Raja Canute ini sering dipuji-puji. Ya biasalah, bawahan itu kan selalu memuji-puji, ambil muka kan. Makanya Jokowi waktu itu mengatakan jangan menampar muka saya dengan bicara tentang soal 3 periode. Nah itu dia hebatnya itu. Jadi di banyak bawahan ini ambil muka. Bilang kepada raja, wah tuanku katanya, yang maha mulia dan sebagainya, begitu berkuasa sehingga tuanku itu bisa menahan ombak. Ombak bisa tuanku tahan. Kan dulu biasa kalau di Medan ada anak bilang, kamu mau kerjaan apa? Tahan ombak atau mindahin sumur atau gosok gigi buaya, begitulah kira-kira. Jadi si raja ini tidak suka diangkat-angkat seperti itu karena dia mengetahui sebagai manusia dia punya keterbatasan. Maka dia bawalah kursi tahtanya ke pinggir laut dan dia bilang kepada air laut, jangan pasang, jangan naik pasang. Tapi air laut nggak peduli. Akhirnya pasang dan kakinya basah. Ya, itu dia menunjukkan kepada anak buahnya. Lihat kan? Lihat, aku ini manusia biasa. Kekuatan itu, kemahakuasaan itu ada pada Tuhan, bukan kepada aku. Jadi malulah ada anak buahnya ini yang mengangkat-ngangkat. Nah ini ada contoh yang bagus. Jadi ada orang-orang yang ketika dianggap punya kemampuan untuk melakukan mukjizat, malahan dia menolak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika putra beliau Ibrahim wafat di Madinah masih kecil. Kemudian kebetulan dengan waktu itu terjadi gerhana. Maka orang-orang di Madinah mengatakan, ya Allah, langit pun ikut bersedih dengan berpulangnya ke rahmatullah Ta'ala putra junjungan kita Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jangan dikait-kaitkan wafatnya anak saya dengan gerhana itu nggak ada hubungan. Gerhana itu fenomena alam. Nah, ini seorang pengamat Islam dari Inggris bernama William Montgomery Watt. Dia mengatakan, ini bagaimana ini Muhammad ini? Dia dibilang hebat gitu, malahan dia nolak. Jadi dia betul-betul jadi jatuh hati lah kepada Rasulullah SAW, mengatakan ini manusia dibilang hebat yang luar biasa, malah dibilang enggak. Nah, ada hubungan itu semua. Anak saya wafat itu ajalnya sudah sampai. Sedangkan gerhana itu urusan alam, kenapa dikait-kaitkan? Nah, di sini barangkali Muhammad Rashid Reza mengatakan Rasulullah itu tidak suka kalau mukjizat yang pernah dialaminya itu kemudian ditonjol-tonjolkan karena dia ingin menyampaikan Islam itu rasional. Islam itu bukan klinik, bukan apa, tapi Islam itu rasional. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Jadi di Australia ini kalau soal-soal seperti itu sering dibikin lelucon ya. Jadi dikatakan bahwa di tengah-tengah di pusat kota Melbourne
di alun-alun Melbourne itu yang namanya Federation Square, tiba-tiba ada seseorang mengumpulkan ranting-ranting daun dari pohon kayu putih, karena umumnya di bagian selatan Australia ini pohon utama itu kayu putih. Jadi dia mengumpulkan ranting-ranting kayu putih, kemudian dia nyalakan sebagai api unggun, dan dia menandak-nandak mengelilingi api unggun itu. Ketika polisi datang mengatakan, kamu lagi ngapain nih? Oh, saya mau ngusir buaya. Polisi bilang, mana ada buaya di sini? Nah, tuh kan berhasil nih, yang udah ngusir buaya. Ada di sini dijadikan lelucon hal-hal yang seperti itu, tapi ini tidak mengurangi kenyataan bahwa orang Australia pun sebenarnya cukup percaya kepada tahyul. Kalau misalnya numpahkan garam, itu sial. Itu nanti garam itu mesti dilemparkan melalui bahu supaya menghilangkan kesialan. Jangan jalan di bawah tangga, itu sial. Kalau mengatakan sesuatu, kita sebagai umat Islam, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kahfi, jangan mengatakan besok saya, nah insya Allah mereka ketok pegang kayu. Touchwood, pegang kayu, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, begitulah kira-kira. Jadi mereka pun ada kepercayaan kepada tahyul seperti itu. Iya, saya pikir urusan kendi saja ya. Ternyata orang Australia pun percaya urusan gini ya. Tapi memang kemarin itu memang ada hari dongeng sedunia. Itu kan dijadikan sebuah literasi yang luar biasa, Bang Nuim. Bang Nuim, ini pertempuran Ukraina sama Rusia ini kok berlanjut? Sudah berapa tuh? 847 yang tewas, 1.400 yang luka, 3,5 juta pengungsi. Bahkan kalau dihitung sedunia sudah ada 10 juta akibat perang tersebut mengungsi. Mau kemana ini arah perang akhirnya, Bang Nuim? Gimana, Bang? Jadi mungkin salah hitung. Ya. Putin salah hitung, maka dia menggunakan kesempatan ini untuk pakai senjata baru supersonik dan lain sebagainya. Betul. Tetapi belakangan ini aneh bin ajaib sedikit. Di Amerika sendiri mulai bermunculan tulisan-tulisan yang mengungkapkan tentang kekuatan para penganut ajaran Nazisme, ajaran Nazi fasis seperti Hitler dan lain sebagainya di Ukraina. Ini aneh bin ajaib, sehingga mereka itu mengatakan, kalau bahasa Jawanya tidak maido, bahwa Putin kemudian melakukan serangan karena rencana itu kuat sekali, katanya ajaran fasisme dan ajaran Nazi. Mereka menggunakan lambang-lambang itu Azov, itu bala tentara Azov itu yang jumlahnya cukup besar. Mereka ini katanya adalah pengagum dari ajaran fasisme dan sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan mungkin karena itu Putin melakukan serangan karena khawatir nanti ini akan berkembang dan terjadi lagi apa yang pernah terjadi di Perang Dunia Kedua ketika Hitler berkuasa. Kan banyak yang mengatakan fasisme itu, Nazisme itu tidak peduli. Sekiranya pada waktu itu Hitler punya bom nuklir, niscaya dia akan menggunakannya. Jadi ya sekarang yang tewas sudah lebih dari 900 sebenarnya, sudah hampir 1.000. Tapi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah taksiran yang sangat dangkal karena kemungkinan jauh lebih banyak dari itu, mungkin berkali-kali lipat dari itu yang telah tewas. Bahwa 10 juta orang telah meninggalkan, 1/4 dari penduduknya telah meninggalkan Ukraina, itu memang benar dikatakan. Jadi kelihatan bahwa memang kabarnya Rusia sendiri tidak begitu berhasil, para jenderalnya. Ketika katanya para jenderal ini mengeluh kepada Putin karena anak buah mereka tidak juga bisa mengamankan seluruh Ukraina dalam waktu 1 minggu, banyak jenderal-jenderal ini yang pergi ke garis terdepan katanya untuk memberikan komando langsung. Oleh sebab itu dikatakan sudah 5 orang jenderal Rusia yang tewas dalam pertempuran di Ukraina. Jadi kelihatan bahwa memang bakal ada perhitungan di dalam negeri sendiri. Putin ini yang orang yang sangat telaten. Kita lihat kan kalau dia berbicara dengan tamunya itu, dia duduk di ujung meja, tamunya di ujung meja, panjangnya barangkali ada 10 meter. Karena dia takut sekali kena COVID. Maka dia berada pada jarak yang jauh dari orang-orang lain. Nah, sekarang dia melihat dengan segala kekuatannya, tentara hampir 200.000 dan lain sebagainya, persenjataannya begitu lengkap yang dia katakan bisa digunakan untuk menghancurkan seluruh umat manusia, tahu-tahu tidak bisa atau tidak mampu terhadap Ukraina. Jadi ini sama sebenarnya. Ini sama sebenarnya seperti pengalaman Amerika di Vietnam, seperti pengalaman Amerika di Afghanistan. Jadi belum tentu kekuatan senjata. Jadi hikmahnya belum tentu
tentu kekuatan senjata yang begitu hebat juga bisa dengan mudah mematahkan semangat perjuangan suatu bangsa seperti Ukraina. Tapi dikatakan Ukraina itu mungkin ada hal-hal yang ya tidak begitu bersahabat dengan dunia lainnya karena adanya gerakan fasisme atau Nazisme. Oleh sebab itu ada yang mengatakan ketika misalnya Jerman mengambil waktu atau menunda sampai saat terakhir sebelum bersedia memboikot ekspor dari Rusia itu mungkin karena Jerman juga menyadari di Ukraina ini ada gerakan yang pernah juga bergerak atau yang cikal bakalnya adalah di Jerman dahulu di zaman Hitler, begitu kira-kira. Iya, tapi memang unik Ukraina ini juga Cina mengambil kesempatan mengkritik masalah laboratorium entah berapa ya, belasan atau puluhan yang ada di Ukraina, sementara yang pasti ada gerakan Nazi di sana. Ini negeri yang kata orang banyak paspornya itu 2, Bang Nuim. Ini bagaimana cerita fasilitas antara Eropa Timur dan Rusia ini memang betul-betul menjadi buffer state atau bagaimana, Bang Nuim? Ya ini suatu cobaan. Ini betul-betul suatu, siapa yang menyangka bahwa di abad ke-21 di Eropa ketika terjadi masalah di Bosnia misalnya, banyak orang yang tidak percaya bahwa itu terjadi lagi di Eropa. Eropa itu sudah ada 2 perang dunia. Perang dunia pertama dikatakan perang besar yang akan mengakhiri semua peperangan. Karena setelah melihat bagaimana banyaknya korban yang jatuh dalam perang dunia pertama, umat manusia terutama di Eropa yang selalu menganggap dirinya paling maju, paling rasional, paling beradab, paling tamadunnya luar biasa, kok bisa terjadi? Dan ini terjadi lagi. Ini sesuatu yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau kita bicara misalnya seperti dikatakan tadi Liao mengatakan mana ini kok radikal sana radikal sini, kita lihat ini radikal apa namanya? Ini radikal apa namanya? Iya, berita tadi yang mati begitu banyak. Jadi jangan semudah itu ya menunjuk dengan mudah. Ini semuanya menjadi suatu pelajaran. Menjadi suatu pelajaran. Yang diserang itu negara-negara dalam tanda kutip Muslim, Irak. Kemudian Libya. Kemudian apa yang terjadi di Syria. Apa yang terjadi di Afghanistan. Yaman. Apa yang terjadi di Uighur sana, di Xinjiang, di Cina, yang terjadi di Burma, di Myanmar dan lain sebagainya. Ini tidak kita melihat ini bangsa yang menganggap dirinya begitu hebat sehingga pernah melakukan penjajahan karena ingin menyebarkan pencerahan. Sekarang lihat, ini yang terjadi. Dan tidak semua orang kemudian menyalahkan Rusia atau Vladimir Putin, walaupun mereka mengatakan mungkin Putin ini mungkin agak ada gangguan jiwa dan lain sebagainya. Karena juga mereka bisa mengatakan, nah ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Putin ini adalah reaksi, bukan suatu aksi tapi reaksi. Apa itu? Reaksi dari apa? Reaksi dari NATO, Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara yang begitu gencar ingin menatukan negara-negara yang di sekitar Rusia, sehingga membuat Rusia merasa agak terkurung begitu, agak terkepung. Kita tidak bisa melupakan kenyataan bahwa Indonesia sendiri pun pernah punya rasa gelisah ketika Fretilin di Timor Timur kelihatan akan berkuasa. Pada waktu itu perang Vietnam boleh dikatakan baru selesai, Amerika kalah, terbirit-birit lari. Kemudian persis ya, di Timor Timur, kita punya Timor Barat, ini Timor Leste, Timor Dili dulu istilahnya, ada suatu kekuatan yang mungkin berhaluan kiri yang akan berbatasan, akan bertetangga dengan Indonesia yang pada waktu itu di bawah Soeharto begitu sengit anti komunis. Maka dengan bujukan dari Amerika dan Australia, ya Indonesia masuk ke Timor Timur untuk mencegah jangan sampai Fretilin yang berhaluan kiri berkuasa di Timor Leste. Apakah ini bisa dijadikan perumpamaan atau perbandingan? Ya wallahu alam, karena kalau tidak salah orang seperti Denny Murdani sendiri mengatakan belum pernah katanya TNI kehilangan begitu banyak prajuritnya ketika akan masuk ke Timor Leste. Jadi pengorbanan yang terjadi ya di pihak Indonesia sendiri, di pihak zaman Orde Baru itu ya cukup membuat kita tercengang hanya karena di zaman itu memang kita anti komunisnya luar biasa dan khawatir Fretilin yang berhaluan kiri berkuasa di
samping perbatasan kita sendiri, yaitu di Timor Leste. Jadi sebenarnya tidak ada yang barulah dalam dunia ini di bawah kolong langit. Perulangan-perulangan ya. Begitu juga masalah hukum nampaknya Bang ya. Ini juga negeri kita kan paling sering mengatakan kita ini negara hukum, tapi urusan kilometer 50 ini apalagi ada Haris Azhar ini makin seru menyongsong hari dongeng sedunia kemarin ini, macam dongeng antah berantah. Bang melihatnya macam gimana Bang di ini negeri? Itulah dia. Jadi hukum itu sebenarnya mungkin dia terlalu formal ya. Jadi kalau saya dulu bicara dengan Profesor Syahid Tapi, dia selalu mengatakan, kita negara hukum Pak Syahid Tapi. Haha, kita negara hukuman, kita bukan negara hukum. Dia selalu ketawa terbahak-bahak mengatakan kita negara hukuman. Nah, ini yang menarik. Makanya di Australia ini, di Inggris, di Amerika, di Kanada, di Selandia Baru, itu pengadilan seperti itu yang menentukan salah tidak salahnya adalah dewan juri yang murni 12 orang terdiri dari manusia awam, manusia biasa. Jadi rasa keadilan mereka itu nanti yang menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Bukan hakim, bukan majelis hakim, tidak. Tapi manusia biasa. Selalu ditanyakan kepada saya, bagaimana sih sistem hukum itu kan orang-orang yang menjadi anggota dewan juri itu kan nggak tahu dia apa itu hukum. Apa itu KUHP? Mereka tahunya KUHP itu kasih uang habis perkara. Oh, saya bukan. Itu untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat, itu yang penting. Itu. Nah, kalau Islam sudah jelas ya mengatakan bahwa hukum itu harus ditegakkan bahkan terhadap diri kamu sendiri, jadi bukan terhadap orang lain. Jadi kita jangan bicara nanti dibilang radikal lagi. Nah, di dalam hal ini hukum itu dicerminkan oleh rasa keadilan anggota masyarakat itu. Itu yang penting. Makanya yang jadi anggota juri itu adalah orang-orang awam. Dan itu satu kewajiban. Kalau diminta untuk menjadi anggota juri, mereka dibayar. Dan mereka mendengarkan antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum, dengan pembela, berargumentasi, mereka mendengarkan, lalu mereka yang memutuskan. Dahulu harusnya secara aklamasi, tapi kemudian karena aklamasi itu kadang-kadang susah tercapai, maka soal mayoritas. Tapi Singapura sendiri pun sudah menghapuskan sistem juri ini. Jadi yang terjadi dengan penembakan ini memang masuk akal. Orang bisa ditembak begitu saja, tidak bisa. Tidak bisa di Australia ini. Persoalan ya kita lihatlah, jangan di Australia, di Amerika itu persoalan The Floyd itu. Yang ditindih lehernya oleh polisi sampai dia mati, dan itu diperkarakan dan sebagainya, dan tidak orangnya dihukum. Hanya karena dia polisi, dia tidak boleh menjadi algojo, dia hanya polisi. Dia bukan pembela, dia bukan juri, dia bukan jaksa, dan jadi ada cara-caranya bagaimana seseorang itu bisa ditentukan bersalah atau tidak. Nah, dalam kasus kilometer 50 ini apa boleh buat? Kita melihat bahkan sebelumnya kita juga melihat bagaimana hukuman-hukuman untuk mereka yang dianggap koruptor dan lain sebagainya didiskon dengan alasan dia udah pernah dihukum sebelumnya, padahal orang yang sudah pernah dihukum sebelumnya lalu melakukan kejahatan lagi, dia harus dihukum 2 kali lipat karena artinya dia tidak jera. Ini tidak, malahan diberikan hadiah, didiskon. Dan jadi kita macam kata Syahid Tapi, ini Profesor Syahid Tapi mendiang Syahid Tapi. Kalau saya katakan kita kan negara hukum, dia ketawa, kita negara hukuman, kata dia, bukan kata saya. Luar biasa ini. Ya Bang Nuim, memang inilah ya, kita sudah cukup banyak dongeng sedunia ini di hari dongeng ini. Bang Nuim, ini 12 hari menjelang Ramadan. Puasa di sana bersamaan, tapi di Indonesia nampaknya akan berbeda ini. Apa persiapan Bang Nuim di sana? Biasanya orang-orang Australia ini puasa pendek kah tahun ini atau makin panjang? Gimana Bang Nuim di sana? Ya ini makin tiap tahun ini puasa kita makin panjang ini, mengerikan sekali. Tahun depan ini puasa jatuh di dalam musim gugur, di mana misalnya hari ini suhu 27. Nanti ini masih agak panas, tapi nanti insya Allah puasa kalau memang jatuh pada tanggal 2 April, maka tanggal 3 April itu sudah kembali ke waktu normal, artinya dikurangi 1 jam. Jadi kalau sekarang ini maghrib
pukul 7 baru maghrib, nanti pukul 6 ya, karena dikurangi 1 jam. Sebelum nanti bulan Oktober dia maju lagi 1 jam. Nah, kalau ini terjadi seperti sekarang ini, insya Allah kita ya mungkin 1 hari saja kita puasanya panjang. Kalau memang jatuhnya pada tanggal 2 April, maka hari pertama itu buka puasa kira-kira 7.15, 7.16. Maghribnya ya 7.16 ya. Setelah itu besoknya 6.15 atau 6.16. Nah, ini kalau makin dekat ke awal tahun, misalnya nanti Maret atau Februari atau Januari, wah berat. Itu buka hampir jam 9. Tapi alhamdulillah sejauh ini biasa saja. Memang yang agak berat itu antara jam 6 dengan waktu buka kira-kira jam 9. Tapi biasanya Allah bisa kerendam biasa, tidak ada masalah. Dan orang-orang di sini juga ya karena ini bukan negara muslim, walaupun ada ratusan ribu umat Islam dan baru saja diresmikan sebuah masjid agung MGM Melbourne, besar sekali ya, betul. Tapi tetap akan ada semacam tradisi-tradisi dari mereka yang dari Timur Tengah, mereka yang dari misalnya Asia Selatan, mereka yang dari Pakistan, dan mereka punya tradisi-tradisi sendiri. Ya kalau yang orang-orang Indonesia ya biasa-biasa saja, paling-paling nanti ada buka bersama dan lain sebagainya, ya biasanya gereja suka mengundang. Nah, gereja-gereja di sini mengundang sebagian dari para wakil umat Islam masyarakat Indonesia untuk buka puasa di gereja. Jadi pernah tahun lalu juga begitu, saya ditanya oleh anggota keluarga di Jakarta, kamu nanti buka makan apa? Saya bilang, nggak tahu, saya ini hari akan buka di gereja. Hah? Bagaimana kau buka puasa di gereja? Ya saya diundang oleh orang gereja untuk buka puasa. Ya boleh itu. Ya ingat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah diajak untuk salat di gereja, dia menolak bukan karena tidak boleh, tapi dia takut nanti kalau beliau salat di gereja itu nanti pengikut-pengikutnya muslim-muslim di Al-Quds di Yerusalem kalau mau salat masuk ke gereja nanti orang Kristen nggak dapat tempat lagi untuk beribadah. Jadi tidak ada masalahnya. Ini kadang-kadang dipersulit ya, tapi itulah barangkali itu mungkin radikal juga itu ya, nolak untuk diajak salat di gereja. Kita tahu pada maksudnya bagus untuk tidak mencaplok tempat umat Nasrani untuk beribadah di gereja mereka. Nah, tadi Bang Nuim udah telanjur nyebut Al-Quds, Bang Nuim. Ini apa ya? Al-Quds ini menjadi sebuah ikon untuk para Yahudi, Ortodok dan lain-lain, tapi mereka kok sedemikian gencarnya ingin naik ke atas itu, walaupun tidak cukup membenturkan kepalanya ke tembok ratapan itu. Apakah ini sebuah cerita lama atau macam mana, Bang Dim? Kan di Australia banyak juga Yahudi. Silakan. Ini sebelum ada Israel, itu orang-orang Yahudi di Polandia, di Rusia, di mana-mana, itu kalau mengadakan pesta misalnya, mengundang, dalam undangan itu dikatakan mengundang untuk misalnya perhelatan perkawinan, pesta pernikahan di Yerusalem. Kalau tidak bisa, baru diadakan di rumah. Jadi itu semacam mereka mengingatkan diri mereka terus, karena memang ini merupakan kota suci 3 agama samawat. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ada seorang pendeta rabai dari orang Yahudi, dia menulis dalam buku yang dikutip oleh Sadakat Qadri. Ini orang Pakistan, lulusan Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat. Dia menulis tentang sejarah syariah, dan dia mengatakan bahwa menurut seorang pendeta, seorang rahib Yahudi, ketika Muslim berkuasa di Al-Quds Yerusalem, terdapat 200.000 orang Yahudi tinggal di situ. Ketika Yerusalem kemudian jatuh ke tangan umat Kristen, itu jumlah orang Yahudinya hampir punah sama sekali, hilang sama sekali. Jadi kelihatan bahwa ini memang tempat yang dianggap oleh ketiga agama samawat sebagai tempat suci masing-masing. Seharusnya bisa berhidup berdampingan secara damai. Tetapi nampaknya karena dia berada di atas angin dan nampaknya Israel bisa melakukan apa saja, maka mereka melakukan
kehendak hati mereka. Karena begini, banyak orang yang mengatakan, wah, kekuatan Israel itu terutama di Amerika misalnya itu karena uang mereka. Saya katakan tidak. Kalau uang, Amerika itu tiap tahun kasih kepada Israel itu minimal paling sedikit $3 miliar tiap tahun. Tiap tahun paling sedikit $3 miliar. Itu minimal $3 miliar. Amerika yang kasih ke Yahudi, ke Israel. Bahwa Amerika mendukung Israel itu antara lain dikarenakan alasan agama, yaitu kepercayaan terutama umat Protestan bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus, jangan lupa, ini kedatangan kembali Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan di dalam Bible. Tapi rupanya di antara nubuat yang tidak tepat. Pada waktu itu dikatakan bahwa segera setelah penyaliban itu nanti Yesus akan turun kembali, tapi tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Nah, segera itu apakah artinya 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Nah, menurut kepercayaan orang-orang Protestan di Amerika terutamanya, kedatangan kembali Yesus Kristus itu akan terjadi apabila semua umat Yahudi yang sekarang ini jumlahnya sekitar 14 juta telah berkumpul di satu tempat. Maka Yesus kata mereka akan turun dengan menunggang kuda putih, diiringi kira-kira 2 juta malaikat. Maka terjadi pertarungan. Yesus menanyakan kepada umat Yahudi apakah menerima dia sebagai juru selamat. 2/3 menolak, 1/3 menerima. Maka terjadilah apa yang di dalam Bible disebutkan sebagai peperangan Armageddon. Nah, setelah nanti Yesus mengalahkan umat Yahudi, Yesus akan bertahta 1000 tahun, barulah dunia kiamat. Jadi ini Al-Quds ini adalah daerah yang sebetulnya seharusnya menjadi kota suci ketiga agama samawat. Tapi Israel nampaknya ingin untuk menjadikannya sebagai satu-satunya penganut agama Yahudi yang punya hak terhadap Al-Quds atau Yerusalem. Iya, sekarang penduduk Israel kalau tidak salah 9 jutaan, masih mengejar ke 14 juta. Ya. Bang Nuim, ini luar biasa pagi hari ini, membuat pencerahan untuk kita semua. Apa pesan Bang Nuim di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini? Silakan sebagai penutup Bang Nuim. Ya, ini kita sudah menjelang bulan Ramadan. Jadi kita dalam bulan Ramadan itu sebenarnya itu latihan kita, ya. Terus-menerus setiap tahun kita dilatih setiap dalam bulan Ramadan. Dan latihan itu adalah latihan menahan diri. Jadi bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu yang penting. Jadi puasa itu untuk memang dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk membina diri kita sebagai muslim sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Ada yang mengatakan, ayo hapuskan itu 300 ayat dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Yaitu benar anjing menggonggong kafilah berlalu, biarkan saja, jangan terlalu dipedulikan. Karena pada akhirnya kita mesti mengetahui segala sesuatunya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan, jangan katakan besok aku datang, tapi besok insya Allah, dengan izin Allah. Jadi segala sesuatu itu biiznillah. Sesuatu itu biiznillah. Kita mesti meyakini hal-hal seperti itu, jangan mudah terprovokasi. Dan karena Islam itu sudah mengatakan qulil haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Jadi tidak usah kadang-kadang berdebat kusir dengan mereka dan sebagainya, yang sengaja melakukan provokasi. Tidak ada gunanya. Kalau mau berdebat dengan baik-baik, dianjurkan dalam Islam bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu dia ajaran Islam yang mengatakan, kamu nggak usah ngata-ngatain agama orang lain, tidak boleh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu kata-katai, jelek-jelekan. Nah, ini dia gentleman-nya Islam itu. Ingat, kita itu agama yang gentleman. Jadi tidak perlu ribut-ributlah dengan mereka. Itu yang penting. Subhanallah. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini di usia yang 80. Berapa Bang Nuim sekarang? Usia Bang Nuim ada yang tanya ini. 84. Hah? 84. Subhanallah, ya. Pendengar juga bilang, ini Bang Nuim berapa usianya ya? Saya masih kecil sudah dengar Bang Nuim. 84 pendengar ya. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Terima kasih pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.